Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Oke, di sini Nur Jalila, Ahmad Fadil, Zaki Satria, Depusio, Wilan, Gerald. Boleh on cam dulu teman-teman yang sudah hadir? Oke, nice guys. Oke, gimana kabar kalian teman-teman? Sehat, Kak. Sehat, Depo, mantap. Hari ini agak mendung ya, pagi yang agak mendung. Nggak lihat. Sekolah aman di sekolah kalian guys? Aman, Kak. Aman. Hari weekend kita les seperti biasa. Oke, di sini ada Gerald. Kamu ini ya, kelas pengganti ya, Gerald? Iya, Kak. Oke. Biasanya jadwalmu kapan? Hari Senin Hari Senin sama Kak? sama siapa ya? Kamu. Lupa. Ya, nggak Ya, apa-apa. Oke, jadi di sini siapa lagi nih yang nggak hadir, teman-teman? Wilan, Jalila, sebentar. Kakak cek dulu. Kalian udah buka dulu ininya, teman-teman, platformnya biar di sini ke absen ya. Nah, ini baru si siapa nih yang buka? Baru si Zaki Satria, Jalila sama Wilan doang. Kalian buka dulu ya teman-teman untuk platformnya. Oke guys. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 10 teman-teman. Eh, Pertemuan 10. Oke, ini nanti di sini kita akan belajar tentang fungsi lanjutan ya guys. Sebelumnya kakak mau tahu dulu dong, ada nggak yang pengen kalian tanyakan terkait pelajaran minggu kemarin teman-teman? Atau masih aman-aman aja? Aman ya? aman, Kak. Aman. Nah, masih pertemuan 10, belum belum susah, masih santai-santai ya, teman-teman. Oke, Depo. Gimana Depo? Aman Depo? Aman, Kak. Aman. Oke, teman-teman. Nice. Di hari ini kita masuk ke pertemuan 10. Oke, Ando di sini juga ada Ando, guys. Dia sudah join. Yang belum join berarti si Saki Hoirul, terus siapa lagi ya? Zaki Hoirul, terus Acep belum. Nah, kalau si Gali ini kakak nggak tahu nih dia udah di mana ya. Si Gali udah lama banget dia nggak hadir teman-teman. Udah ada 2 bulan, 8 pertemuan kayak. Mungkin. Kak, pengen kamar mandi ya, Kak? Oke, silakan kamar mandi dulu. Oke, Muhammad Zaki sama Acep Muhammad yang belum hadir teman-teman. Oke, yang mau ke kamar mandi dulu boleh teman-teman, tapi jangan lama ya. Nah, kakak share screen guys kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan sama kalian. Jadi hari ini seperti yang kakak bilang tadi, kita masuk ke pertemuan 10. Sebelumnya kakak mau pastikan dulu suara kakak terdengar jelas guys. Terdengar jelas, Kak. Oke, nice. Thank you teman-teman. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang fungsi teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang fungsi kelanjutannya ya. Jadi fungsi ini memang agak apa ya? Selain dia agak ribet, tapi harusnya aman aja teman-teman. Nah, di sini ada 2 kali pertemuan atau 3 ya di pertemuan 11. Sebenarnya masih fungsi juga nanti, tapi kita lihat aja ya. Nah, di sini fungsi lanjutan. Coba kita lihat dulu. Jadi, kita akan belajar nanti tentang fungsi bersarang, teman-teman. Nah, coba Depo, bacakan dulu ini Depo. Pimpinan pusat pendidikan sukses tetap cukup puas dengan pesanan tersebut agar guru dapat terus fokus pada proyek kreatif, blok tugas baru untuk mengoptimalkan pekerjaan rutin dikirimkan pada kami. Tampaknya beberapa tugas menjadi lebih sulit. Siap membantu guru lagi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada pesanan baru nih. Dapat tetap terus fokus pada proyek kreatif. Nah, kalau kemarin kan teman-teman, fungsi itu kita menjadikan satu paket dengan kita buat namanya apa, lalu nanti saat kita butuhkan paket ini, kita tinggal panggil nama si fungsinya aja, gitu ya kemarin teman-teman. Nah, ini coba kita lihat kelanjutannya dulu. Nah, tugasnya di sini misal siswa dengan IPK
tinggi diberikan diskon untuk berlangganan planetarium. Oke, kita harus tulis program yang meminta nilai dan menghitung skor rata-rata. Jika lebih besar atau sama dengan 4,7, maka program mencetak diskon 15%. Berarti lebih besar atau sama dengan. Berarti gini ya teman-teman. IPK-nya lebih besar sama dengan 4,7. Berarti kita akan kasih diskon 15%. Nah, operator yang ini ya teman-teman. Operator pembandingnya. Oke. Jadi gimana nih caranya? Oke, kita lihat dulu. Di sini berarti nama fungsinya apa yang sudah dia buat, teman-teman? Ada yang bisa jawab apa nama fungsi yang sudah dia buat? Average grade ya di sini, teman-teman. Jadi nama fungsi itu kan setelah dibuat si def-nya ini definisi. Jadi dia awalnya minta dulu nih. Oke, di sini grade sama dengan integer input grade. Kenapa kira-kira dia membuat integer di sini, guys? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, kenapa dia buat integer di situ? Jawab aja teman-teman, nggak apa-apa salah juga. Buat Buat angka Kak. masukkan Ah, angka. iya benar Gilat dan si Nurjaya siapa lagi? Si Pikri, apa lagi tadi yang jawab? Jadi buat mengasihkan angka bilangan bulat ya. Karena basic dari si inputan ini dia itu bentuknya itu string. Nah, terus jadi pertama dia input dulu grade-nya. Nah, di sini ada counter dengan nama total nilainya masih nol dan average-nya masih nol. Nah, terus di sini dia buat looping dengan while teman-teman. Looping dengan while di sini ya. Nah, while selama grade-nya tidak sama dengan nol, berarti yang dimasukkan di sini tidak sama dengan nol, kita akan jalankan badan fungsi yang ini. Nah, selama tidak nol ya. Oke. Sampai sini maksud kakak. Yang ini nggak ikut. Badan fungsi yang tiga ini. Berarti average-nya plus sama dengan grade. Oke. Terus totalnya kita tambah satu teman-teman. Oke, totalnya kita tambah satu ke sini ya. Nah, berarti setiap kali dijalankan, totalnya kita tambah satu ke sini. Terus, oke, grade integer. Lalu dia jalankan lagi kita untuk memasukkan grade-nya berapa, teman-teman. Oke, lalu dia ada di sini untuk pengecekan kondisi ya. If average lebih besar, jadi nanti di sini kan sudah kita dapatkan hasil average-nya ya. Karena karena apa? Setiap ini tidak sama dengan nol, average-nya itu ditambah dengan grade yang masuk. Misal di sini si Jalila masukkan 5. Berarti 5 ini ditambah ke sini. Nah, terus nanti memasukkan 4. Tambah lagi ke sini. Nah, itu teman-teman. Baru nanti dia buat di sini ada satu penjumlahan mungkin ya. Dibagi sama dengan totalnya berapa nanti, guys. Oke, terus nanti ini kan sudah ada hasilnya nih. Sudah ada hasil di sini. Atau lebih tepatnya kalau di sini dia nggak menyimpan berapa hasil average-nya. Cuman dia langsung cek aja di sini teman-teman. Baiknya nanti kita buat ini. Buat berapa sih average hasil akhirnya seperti itu ya. Baru dia buat average lebih besar sama dengan 4,7. Kita kembalikan nilai 15. Kalau semisal ini tidak, berarti return 0 saja teman-teman. Print season pass diskonnya ini dalam persen ya. Berarti 15% seperti itu. Oke, kemungkinan solusinya. Nah, jadi keputusan ini tidak membuat kode lebih dimuat dan akan terbayar berkali-kali lipat di masa depan. Fungsi rata-rata aritmatika dapat dengan mudah disalin ke program lain. Oke, jadi dia buat lagi satu fungsi di sini teman-teman untuk menyimpan if-nya ya. Karena seperti yang kakak bilang tadi, di sini kan dia kalau program kita yang pertama, dia langsung ke kondisi si average-nya kan guys. Sementara dia nggak kembalikan lagi nilainya ini. Makanya dia buat return value-nya, teman-teman. Dia kembalikan dulu si average-nya, baru nanti digunakan sama si fungsi yang baru, set diskonnya, teman-teman. Biar lebih gampang dibaca. Jadi perbedaannya kalau kalian lihat di sini, kalau yang di sini langsung dia cek, teman-teman. Dia cek average yang ini,
ke sini ya. Nah, kalau yang fungsi yang kedua ini, dia kembalikan dulu nih. Oh, hasil average-nya segini loh. Misal 4,7, 4,8. Dia kembalikan 4,8 ini ke sini, teman-teman. Biar bisa kita gunakan di fungsi selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, perhatikan bahwa satu fungsi dapat dipanggil di dalam yang lain. Nah, fungsi apa yang dia panggil? Fungsi si average yang ini, teman-teman. Seperti yang kakak bilang, kalau kita pengen menggunakan si fungsinya, kita tinggal panggil nama fungsinya aja, guys. Di sini. Otomatis dia include semua ini, teman-teman. Semua badan fungsi yang ada di sini. Oke, jadi lebih gampang untuk pengecekannya. Nah, jadi untuk fungsi bersarang ini, kode menjadi fungsi-fungsi kecil, membuatnya lebih mudah dibaca. Jadi semisal nih, teman-teman. Maksudnya fungsi bersarang, misal kita punya satu fungsi. Ini anggap saja fungsi. Ini kan fungsi yang besar nih, teman-teman. Jadi kita bisa pecah fungsi ini jadi fungsi-fungsi yang berbeda. Misal kita buat jadi 4 fungsi. Nah, 4 fungsi di sini biar lebih mudah dibaca, teman-teman. Jadi nanti dia gampang saat kita implementasi kodenya. Kita tinggal istilahnya gini, kita kasih label satu-satu yang 4 ini, baru tinggal kita ambil label-labelnya aja atau panggil labelnya, baru nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Biar nggak terlalu besar saat kita membacanya. Nah, pekerjaan beberapa pengembang pada proyek besar sama sekali tidak terpikirkan tanpa fungsi bersarang. Karena kadang tuh kalau proyeknya sudah besar, teman-teman, fungsinya itu banyak nanti dan akan makan banyak space atau storage-nya. Jadi hari ini kita akan pelajari cara membuat beberapa fungsi dan menggunakannya dalam program dan kita menulis program yang memanggil satu fungsi dari yang lain dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Oke. Nah, kita ulangi dulu. Sebenarnya apa sih itu fungsi, guys? Ada yang masih ingat nggak? Dan apa saja fitur standarnya yang kalian tahu mungkin? Apa itu fungsi? Oke. Fungsi adalah sekumpulan perintah program bernama yang dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Misalnya di sini contoh ada fungsi print. Kalau ini kan untuk ini dia tidak akan mengembalikan nilai nih, dia cuma menampilkan doang ya. Nah, fungsi input. Nah, kalau itu kan inputan, basicnya string, terus integer itu angka, satu angka atau string, bilangan bulat, dan len itu untuk menghitung panjang dari si string yang ada di dalamnya. Jadi ini fungsi yang sudah disediakan. Oke, menurut kalian apakah suatu fungsi selalu mengembalikan nilai, teman-teman? Ayo, mengembalikan nilai nggak fungsi itu, guys? Coba kita lihat. Ya, tapi terkadang hasil kerja tidak ditentukan. Sebenarnya, teman-teman, kalau si print ini, dia ini hitungannya tidak mengembalikan nilai ya, guys. Coba ini, ada print hello, satu kan tidak ada nih, teman-teman. Non kan, berarti kalau non dia tidak mengembalikan nilai. Nah, dia cuma mencetak doang. Dalam kasus seperti ini, program string mengatakan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Beda dengan yang maksud dari mengembalikan nilai itu apa sih? Jadi, kita dapat satu nilai yang bisa kita pakai lagi saat fungsi itu dijalankan. Misal, si len ini, dia akan mengembalikan nilai dengan cara menghitung isi dari sini ya, guys. Nah, itu. Jadi, nilainya ini bisa kita pakai lagi atau bisa kita tampilkan seperti itu. Nah, dan bagaimana cara mendeklarasikan fungsi kita sendiri? Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ada yang namanya di sini proses pembuatan fungsi disebut deklarasi fungsi ya teman-teman. Oke, kalau kita mau seperti membuat suatu variabel, variabel itu kan kita kasih nama dulu. Cuman bedanya di sini kita harus membuat dep ya teman-teman. Nah, dep ini untuk definisi, mendefinisikan, baru kita masukkan nama fungsinya apa guys. Nah, nama fungsinya apa yang pengen kalian buat bebas. Lalu di sini buka tutup kurung, masukkan parameter. Ini bisa ada parameter, bisa tidak ya teman-teman. Oke, bisa ada parameter, bisa tidak. Lalu di sini ada fungsi atau badan fungsi nih teman-teman. Jadi tindakan apa yang ada di dalam fungsi kita. Kalau tindakan 4 ini kan semisal nanti
fungsinya itu tidak jalan. Oke, jadi def nama fungsi apa lalu parameternya seperti apa. Kalau kita lihat, nah jumlah parameter yang ada di sini teman-teman. Misalkan parameternya ada dua. Saat nanti kita memanggil nama fungsi di sini, kita harus mengisi argumen sebanyak parameter yang ada di sini teman-teman. Karena apa? Karena argumen ini tujuannya untuk mengisi parameter yang ada di sini. Misal di sini ada 50 parameter, tapi itu nggak sulit ya. Ya, kita buat 50 argumen di sini, guys. Nah, paham untuk penulisan fungsi, teman-teman? Mendeklarasikan fungsi? Atau ada dulu yang mau kalian tanyakan? Fikri, aman Fikri sampai saat ini? Oke, jadi kalau mau mendeklarasikan fungsi, kita harus buat def, lalu kita kasih apa nama fungsinya. Lalu kalau misal fungsi itu butuh parameter, ya sudah kita buat parameter di sini. Berapa parameternya? Kalau misal lebih dari satu harus pakai koma ya teman-teman. Oke, nanti akan ada contohnya. Dan apa itu ruang lingkup lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengoperasian fungsi dan program utama. Coba kita lihat. Oke, di sini teman-teman, cakupan lokal interpreter Python mengaitkan variabel dengan tempat penggunaannya. Jadi, fungsi yang dideklarasikan oleh program adalah blok program independen dengan variabelnya sendiri. Oke, kalau dari sini teman-teman, berarti ini apa nama fungsinya dan berapa parameternya, guys? Apa nama fungsinya? Average grade. Average grade dengan satu parameter fungsi, satu parameter. Iya, satu parameter dengan nama parameternya itu name. Oke, jadi is not defined katanya di sini. Ini kenapa kira-kira eh, dia bilang average is not defined, teman-teman? Average is not defined. Karena kemungkinan di sini kan dia tidak mengembalikan nilai ya. Nilai dari si average ini dia tidak kembalikan. Coba kita lihat dulu. Nah, ininya yang kurang dari teman-teman. Coba kalian lihat di sini. Dia udah tahu nih average-nya berapa. Tapi nilainya sampai sini doang, teman-teman. Dia nggak kembalikan biar bisa dipakai ke sini, guys. Nah, kalau kalian lihat bedanya dengan yang ini, nah, dia menggunakan operator return. Nah, return itu kembalikan ya. Jadi, dia buat dulu grade sama dengan berapa. Dia masukkan, lalu masukkan ke perulangannya, lalu dia buat average-nya berapa. Setelah dapat hasil yang ini, misal average-nya 5, kembalikan nilai 5 ini, teman-teman. Nah, itu maksudnya untuk mengembalikan nilai. Kembalikan nilai 5. Oke. Baru untuk mengisi parameter name yang ada di sini, nah, di sini kan masih kosong nih. Kita punya satu parameter. Isinya dari mana? Saat kita memanggil, coba lihat di sini. Saat kita memanggil si fungsi kita, diisi dengan parameter di sini, teman-teman. Nah, jadi argumennya kita isi dari sini, lalu kita masukkan ke apa variabelnya, jadikan nama parameternya, teman-teman. Seperti itu. Nanti ada contoh yang lebih jelas mungkin. Nah, tadi kita sudah paham fungsi itu seperti apa. Jadi, ada yang namanya fungsi bersarang, guys. Daripada mendeklarasikan satu fungsi yang tidak praktis, lebih baik memprogram beberapa fungsi ringkas. Nah, maksud kakak yang tadi itu, daripada kita membuat satu fungsi besar yang kurang praktis, mending kita bagi-bagi nih, teman-teman. Misal jadi 4 fungsi, biar lebih enak lagi dibaca saat kita eh, melihat kodenya gitu. Misal di sini, dia ada membaca, menghitung, menganalisis, dan menampilkan. Berarti dia dalam satu fungsi ini nanti akan di di dalamnya akan dibuat lagi sebanyak 4 fungsi yang menangani gimana cara membaca, menghitung, menganalisis, dan menampilkan. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Makanya dibilang fungsi bersarang. Oke, coba lihat di sini get result. Jadi get data membaca data dia buat 2 fungsi di sini dan print result parameternya apa. Jadi untuk
menampilkan ya. Jadi teman-teman, untuk membaca dan menghitung, dia buat satu fungsi, yaitu namanya get data. Terus untuk analisis dan menampilkan, dia buat satu fungsi namanya print result. Nah, berarti di dalam fungsi get result, kita punya dua fungsi, atau kita jadikan dua fungsi, yaitu get data dan print result. Oke, jadi coba kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ada get data, ini untuk menangani dua tindakan yang tadi, membaca dan menganalisis. Lalu ini untuk menampilkan ya teman-teman. Jadi dia bagi aja jadi dua fungsi yang tugasnya beda-beda tapi tujuannya sama untuk menghasilkan result atau kembalian. Oke, sebentar. Nah, kalau kita lihat, misal contohnya langsung nih. Di sini ada tugas. Setiap tahun perjalanan ke teater diselenggarakan untuk para siswa di pusat tersebut. Siswa dapat menerima diskon biaya berdasarkan jumlah balita untuk ujian akhir. Tulis program yang meminta nilai dan menghitung jumlah 5. Jika 5 dari 1 sampai 3, maka diskonnya 30%. Oke, jika dari 4 menjadi 5, maka 5%, dan lebih dari 5 itu 10%. Jadi seperti apa kira-kira? Coba kita lihat dulu. Nah, di sini dia buat satu fungsi namanya amount 5 ya. Jadi di sini untuk meminta grade seperti biasa teman-teman. Oke. Lalu counter amount 5-nya masih nol. Nah, terus ketika grade-nya tidak sama dengan nol, if grade sama dengan 5, amount 5-nya kita tambah satu. Nah, jadi dia masukkan dia minta terus grade-grade-nya ke kita, guys. Jadi kalau grade-nya sama dengan 5, kita tambah amount 5-nya itu satu. Terus nilai si amount 5 yang sudah kita simpan di sini, kita kembalikan, teman-teman. Oke, kita kembalikan nilainya. Misal nilainya nanti 5. Baru kita buat satu fungsi lagi untuk set diskonnya. Nah, ini fungsi set diskon. Amount 5, amount sama dengan amount 5. Dia bilang dulu nih, si amount, variable amount ini sama loh dengan amount 5. Jadi nanti ke depannya saya akan menggunakan si amount doang. Nah, lalu teman-teman, dia buat ini fungsi biasa, apa, operator kondisi biasa ya. If amount lebih besar sama dengan, jika amount-nya lebih besar sama dengan 1, dan amount-nya lebih kecil sama dengan 3, berarti ini artinya 1, 2, 3. Baru kita kembalikan nilai 3. Nah, elif. Jika lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 5, berarti 4 dan 5. Dan ini kalau lebih besar dari 5 berarti 6. 6 dan seterusnya kita kembalikan nilai 10. Kalau else berarti kembalikan nilai 0. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kakak rasa untuk if ellipse ini kalian sudah paham. Oke. Nah, coba kita jalankan dulu. Misal ada di sini sebentar. Dia bilang nanti kita jalankan grade-nya 5. Grade-nya berapa? 4, 3. Lalu kita stop. Ketik 0 untuk stop. Diskon for visit 3%. Oke, kenapa 3%? Karena dia jumlahkan. Kayaknya dia jumlahkan ini ya. 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 dibagi 3 itu 4. Berarti kita masuk ke yang ini ya. Oke, yang ini sepertinya. Kenapa dia kembalikan 3 di situ? Jadi, ini tergantung kondisinya aja ya teman-teman. Intinya, yang disimpan dari si amount 5 ini bakal kita gunakan untuk cek di fungsi set discountnya. Jadi gampang, guys, ada pos-posnya gitu. Pos pertama si amount 5 atau fungsi amount 5 itu untuk perhitungan. Perhitungan. Terus pos kedua si set diskon itu untuk ininya doang, menghitung diskonnya, dapat diskon berapa. Jadi ada dua.
Ada dua bagian di sini teman-teman. Ini dan ini. Lalu untuk printnya ini jelas dia hanya eh, apa, meminta nilai kembaliannya doang kan, memprint set diskonnya berapa. Berarti teman-teman, jadi dalam satu tugas ini dia buat dua dua fungsi biar lebih gampang dibaca. Jadi simple ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu guys? Dari contoh yang kakak kasih sebelum kita mulai tugasnya nanti. Atau coba kakak buat contoh lain lagi. Oke, di sini ada tugas nih. Sebentar. Saat menyusun menu di ruang makan, ciri-ciri anak diperhitungkan. Misalkan indeks massa tubuh atau BMI-nya. Buatlah program untuk menghitung BMI. Program harus menanyakan berat dan tinggi badan, membaca dan mencetak indeks, dan menginterpretasi hasilnya. Berarti kita harus membaca dan mencetak indeks dan menginterpretasi hasilnya. Mungkin di sini ada dua fungsi yang harus kita buat. Nah, kita lihat dulu aja. Kalau untuk perhitungan BMI-nya berat dibagi tinggi kali tinggi ya. Coba kita lihat dulu. Nah, jadi teman-teman, dia minta nih ya, dia cek dulu indeksnya berapa di sini, fungsi yang pertama. Nah, berapa indeks yang dihasilkan? Nah, berapa beratnya, berapa tinggi kali tinggi, lalu itu dibagi, itu didapatkan indeks. Kita kan sudah tahu nih nilai indeksnya berapa, lalu kita buat satu, eh, nah ini lihat teman-teman. Di sini ada parameter weight dan height. Ini kan belum ada isinya nih. Isinya di mana? Isinya saat fungsi kita panggil di sini teman-teman. Nah, di sini inputannya. Makanya kakak bilang berapa parameternya, jumlahnya harus sama dengan eh, argumennya teman-teman. Misal parameternya dua, argumennya harus dua seperti itu guys. Oke, lalu seperti yang kakak bilang tadi, di sini dia akan buat dua pos atau dua fungsi. Nah, fungsi pertama untuk apa? Fungsi pertama ini untuk mendapat indeksnya. Nah, untuk mendapat indeks yang ini. Lalu fungsi kedua untuk apa? Untuk membuat operator kondisional untuk mencek dia kira-kira BMI-nya, untuk mencetak BMI-nya berapa dan overweight-nya berapa. Seperti itu, teman-teman. Jadi, hanya kita bagi ke dua fungsi yang berbeda. Nah, perhatikan bahwa dalam kasus ini pecahan desimal diubah menjadi tipe plot. Nah, ini ya. Ya, dia tidak menggunakan integer karena mungkin bisa jadi nanti tinggimu pakai koma. Nah, 165,3 misal seperti itu. Makanya dia buat plot karena nilainya desimal ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanya dulu dari contoh yang kakak buat, teman-teman? Biar kita langsung mengerjakan tugasnya. Aman ya? Oke guys, kalau aman, kakak stop share. Kalian mengerjakan tugasnya, nanti masih ada yang harus kakak jelaskan, teman-teman. Oke, kakak stop share dulu. Kalian share screen seperti biasa, guys. Dilanjutkan. Mungkin sampai jam 10 lewat, kok jam 10? Jam 11 lewat 10. Nah, teman-teman share screen dan kerjakan. Diperhatikan dulu ya. Hari ini kakak ini dulu, nggak membantu jawaban dulu.
Diperhatikan perintah tugasnya, guys. Kalian biasakan membaca perintah tugasnya biar enak dalam menjawab soalnya. Jangan lupa setiap kita membuat fungsi harus diawali dengan def. Untuk yang nomor 3 itu def get result, misal seperti itu. Yang nomor 3 itu kenapa merah? Karena coba lihat di skornya. Kita kan memasukkan angka, sementara di inputan skornya yang di bawah itu untuk mengisi argumennya, dia menggunakan input biasa, tidak menambahkan integer. Nah, itu guys, dilihat, diperhatikan ya. Kadang inputannya itu bisa di bawah, teman-teman. Ini apa? Undo. Di sini tambahkan integer, int, seperti biasa, karena kita pengen menerima inputan string. Integer, maksud kakak. Ini apa? INT di sini. INT bilan. INT input. Karena kita masukkan angka kan. Ya di situ. Mantap. Muhammad Fikri. Gerald. Oke, sebentar. Ini, iya integer benar. Gerald. Def, pakai def di depan Gerald. Def get result gitu. Kan ini kita mendeklarasikan fungsi kan. Nah, setiap mendeklarasikan fungsi kita harus menggunakan def. Kak, ini punya saya udah bener tak, Kak? Boleh dicek, Kak. Kok saya nggak ada Di, yang nggak paham ya. Padahal di sudah saya, Depo kamu share screen biar kakak cek. ini Kak, sudah saya, oh belum screen, Iya, belum share. Ya, belum share screen. belum ada. Oh, udah Kak. Oke, sebentar. Gerald, di sini ditambahkan, iya, parameternya. Coba dilihat Pak, di
fungsi kita kan ada parameter di sini belum kamu deklarasikan parameternya nih di dalam sini. Depo. Nah, itu yang kakak bilang depo sama kayak si Gerald. Kamu tambahkan parameternya di dalam kurungnya itu. Coba di atas kan fungsi kita ada parameter. Ini di sini kan ada apa? Cek cek get result. Jangan diganti ininya apa? Depo. Get result di sini tetap. Ah, nama fungsinya get result ya. Sama seperti ini. Ah, ya. Terus get result ini kan ada parameter. Saat memanggilnya berarti kita harus buat juga di sini parameternya si score itu. Nah, aman Gerald? Nice, seperti itu ya. Lanjutkan teman-teman. Nah, ini yang kakak bilang, Depo. Ini kan INT masih ya. yang skor ini sama dengan masih inputan string. Kita mau memasukkan integer, berarti apa yang harus ditambah di situ? Buat int input. Nah, itu dia seperti biasa mau menukar inputan jadi integer, int buka kurung, nah tutup kurung lagi. Buka kurung dulu di situ. Jangan kayak gitu. Jangan di situ di depan integernya, di depan kalau iya sebentar. Ini hapus dulu. Buat apa ini? Nah, itu dihapus. Oh, jangan sama dengannya, buka kurungnya yang dihapus apa? Nah, itu buat sama dengan ini ya. Terus spasi dulu di situ, depo. Nah, terus setelah integer dibuka kurung, lupa kamu depo. Seperti ini loh. Setelah itu sebelum. Kayak gini, int buka kurung setelah integer. Jangan sebelum. Itu dihapus. Nah, setelah buka kurung di setelah integer. Oke, lalu di sini tutup satu lagi. Nah, iya seperti itu. Ini jangan pakai spasi. Ini dihapus saya spasinya. Jangan pakai spasi. Jangan integernya yang dihapus. Nah, oke, ditarik ke belakang dulu. Jangan terlalu banyak spasinya, biar rapi. Oke, sekali lagi. Oke, kayak gitu. Coba dijalankan. Oke, jangan lupa ya depo ya. Kak, ini 11 kena kok salah ya, Kak? Ando, sebentar, kakak cek. Get result score. Nah, ini belum kamu tambah nih. Tutup kurungnya di sini, Ando. Oh, di mana, Kak? Ini yang kakak tulis ya. Kan kamu, Nomor i- 10, Kak? iya, coba tambahkan tutup kurung di situ. Kan kamu udah buka di sini, buka kurung. Jadi Oh iya. ditutup lagi. Nah, fokus lagi guys, fokus lagi. Oke, nomor 4 Udah nih, kerjakan Kak? dulu. Udah dicek aja. Coba. Kak, ini yang salah. Oh iya. Pikri. Oke, nomor 4 banyak ya yang harus dibuat di sini, Pikri. Di if result-nya. Coba baca perintah tugasnya. Kakak belum bisa bantu nih. Coba kamu, kan itu ada kondisi. Nah, ini nih. Berarti harus dibuat kondisi-kondisi yang ini di situ. Di if result-nya. Satu place dia bakal print apa atau return apa. Untuk yang nomor 4 teman-teman. Tuh di print. Di return aja, return. Jangan di print. Return value. Banyak tuh if result. Buat satu ST, return trip to P. Nah, elif result to end place itu bookshop voucher. Yang kayak gitu ya teman-teman. Untuk yang nomor 4 dikerjakan dulu guys. Yang nomor 4 harusnya gampang itu kalau kalian baca perintah tugasnya teman-teman.
Kan harus membiasakan teliti, guys. Ingat ya, kita sudah belajar Python Pro. Oke, teman-teman, nice, mantap. Lanjutkan dulu, Wilan. Itu dia. Oke, teman-teman. Karena kalian banyak kebingungan yang nomor 4, coba di stop share dulu coba. Biar kakak lihatkan jawabannya. Untuk yang nomor 4, guys, kakak bantu dulu kalian. Oke, si Nur Jalila, nice. Udah benar seperti itu cara mengerjakannya. Oke, kakak stop share dulu ya. Teman-teman, lihat kakak dulu biar nggak dua-dua kali. Tadi kan kita nomor 4 ya di sini. Oke, kan kita udah buat satu fungsi di sini, teman-teman. Fungsi di get result score kan. Nah, terus buat give reward lagi hadiahnya gitu ya. Misal nanti result yang dikembalikan ini teman-teman. Ya kan kita mengembalikan get result sebentar. Kakak ini dulu. Nah, oke sampai mana tadi? Bring get result. Nah, ini. Ya. Sebenarnya untuk tugasnya itu yang perlu kita tambahkan ini doang, guys. Give rewardnya. Give rewardnya itu dilihat dari mana? Lihat di perintah tugasnya. Misal, if resultnya satu place atau peringkat satu, tinggal kembalikan return trip to Vienna. Dan seterusnya, lihat di sini teman-teman. Other partisipan berarti kita buat else ya. Else kita partisipan sertifikat aja yang dikasih seperti itu guys. Nah, jadi yang kakak bilang tadi, kalau di sini kan kita memanggil si eh, kedua fungsi kita ya. Di sini ditambahkan skor dan resultnya. Ini apa? Parameter yang ada di sini. Nah, ini kebalik yang ada di sini dan result yang ada di parameter give rewardnya seperti itu, guys. Nah, ini jawaban untuk nomor 4. Nah, gampang sebenarnya kalau kalian baca perintah tugasnya. Ingat ya, teman-teman, baca perintah tugasnya. Oke. Dalam kasus ini karena ini auto check pakai yang satu tanda petik ya, teman-teman. Jangan tanda petik dua ya. Oke, kakak rasa kakak stop share lagi. Kalian melanjutkan lagi. Oke, Muhammad Fikri lanjut lagi. Nah, gitu Fikri cara ngerjakannya. Dilanjutkan.
Elif aja dibuat. Jangan if. Oh, apa tadi sebentar? Oh, elif ya. If, elif, elif, else. Jangan if. Elif dibuat, teman-teman. Ah, ya, mantap Fikri. Nice. Nah, ya, di situ depo di return dulu. Kayak ini, coba lihat, yang ini. Nah, ini returnnya. Returnnya di bawah result ya, di tab dulu. Jangan sejajar dengan if-nya. Di tab iya, mantap. Semangat guys. Kayak gini ya Kak ya. Betul tak Kak? Iya, benar seperti depo. Nah, buat Ya. elif yang lain ya, karena Ber- kan coba kamu lihat di ini, di di perintah tugasnya. Kalau satu ST kan dia ke trip ke Vienna. Kalau dua dua place, tiga dan other, berarti harus kita tambahkan elif di situ. Jadi Nambah kan, if lagi Kak. Jadi nambah if result buat if i- lagi gitu ya. iya benar. Tapi bukan if ya, ellipse, else, leave kayak gini. Buka, jangan. Coba di enter ke bawah di setelah Oh, nah. returnnya. Nah, sejajar dengan if, sejajar dengan if, sejajar dengan if. Empat. Elif di situ dibuat. Elif result, elif, jangan pakai e. Nah, hapus e-nya, hapus Oh, e-nya. Elif baru ya sama kayak penggunaan if, buat result sama dengan dua end place gitu, baru return apa. Nah, biasakan pas. kamu pakai spasi ya, apa depo. Nah, iya iya benar seperti Ya. itu. Lanjutkan. Makanya kakak lihat, kalian perhatikan perintah tugasnya, teman-teman. Karena proyek kita jadi atau tugas kita jadi ya dari perintah tugasnya apa gitu. Biar kita tahu mau jawab apa. Nah, kalau yang else yang terakhir itu untuk partisipan sertifikat. Ini dihapus dulu Gerald, yang ini. Iya, Kan ini pakai elif lagi ya? Terus return elif. iya, sebentar Ando kakak cek. Iya, elif result sama dengan dua end place. Kalau untuk elifnya sejajar dengan if ya. If ya. Ya mantap. Sama seperti itu. Nice, kayak gitu. Elif skor gitu ya? Result bukan elif spasi result, kayak buat ini dulu. Oh beda. Result apa tuh? Ketika hasilnya dua in place kan? Berarti sama dengannya dua ya? Iya, sama seperti if yang di atas. Baru di bawahnya nanti return gitu. Ya Hmm. coba kamu lihat perintah tugasnya. Buka dulu Ando perintah tugasnya. Iya. Berarti di sini ada berapa kondisi nih kamu lihat nih? Ada 4 ya? empat. Berarti buat if, elif, elif, baru else terakhir Ah, kan? Other partisipan yang ini. iya. Ini di bawahnya apa? Else ya dulu ya? Elif, elif dulu baru else paling bawah nanti. Elif. Kalau else itu kan kita nggak usah mengetikkan other partisipan, tinggal buat aja returnnya. Oh baik ya. Oke, gas.
Gerald tadi bad input. Kenapa tuh bad input, Gerald? Jangan pakai sama dengan returnnya. Return, iya, itu dihapus sama dengannya semua. Yang return. Coba kamu lihat di sini. Ini kan nggak ada sama dengannya nih returnnya. Gerald. Nah, ya dihapus semua. Sama titik komanya nggak usah dibuat. Titik komanya nggak usah dibuat ya. Oke. Yang returnnya yang dihapus returnnya. Sama dengan returnnya ya. Nah, itu juga. Nice. Coba jalankan harusnya sudah sih. Oh, bad input masih. Nah, ini titiknya nggak kamu tambah. Ini duanya. Ah, nice. Masih bad input. Nah, itu juga else-nya nggak kamu buat titik dua. Sebenarnya Kak, ini result pun di bawah result lagi Kak. Ando gimana Ando? Nah, ini return di bawah result yang dua in di place ya. Iya, Dua in. iya sejajar dengan returnmu yang di atas ini ya. Nah, ini. Oh baik Kak. Iya. Karena habis jual pergi peneliti ini. Ando. Mami sama mama nggak bisa. Oh di rumah aja doh. Jam berapa dia ntar? Ando sampai sampai jam 6 ya. Anu Mas Peneliti itu kan baju Ando. Oke, Ando. Ini jangan dua tanda petiknya ya. Yang satu aja dibuat. Yang satu tanda petik aja. Oh satu aja Kak. Ya, yang satu aja. Biar auto check-in ya. Sebenarnya nggak salah yang kamu buat. Itu Ah, benar. Ya, gimana Pikri? nomor 5 ini cuma kayak gini kan. Oke, nomor 5. Apa itu bahasa sebentar. Hmm, nomor 5 yang kamu buat. Create input amount 5. Iya, benar seperti itu. Lalu buat nanti kondisi if grade sama dengan 5 seperti itu. Ya udah benar seperti itu tinggal dilanjutkan aja. Setelah leave else ya Kak. Udah dua elifnya Ando. Oh masih satu sih Kak. Ya, itu kan masih two and place kan? Three and place-nya mana? Apa Kak? Three and place-nya ditambah dulu satu elif lagi. Oh baik Kak. Ya, baru nanti else di bawah. Benar seperti itu ya punyamu Pikri dilanjutkan aja. Udah di jalan yang benar itu. Oh, gitu. Untuk Siapa nih? Si Depo. Ya, integer udah dibuat. Oke. Score, enter grade. Nomor 4. Kok merah lagi dia di sini? Hmm, Isu. Yang ada partisipan itu gimana, Kak? Ah, nggak usah dibuat ini order partisipan lagi, tinggal else aja di sini. Hapus dulu yang elif result order partisipan itu semua. Returnnya sudah pas.
Tinggal else saja, else. Else tulis di situ else, baru titik dua. Udah seperti itu aja. Else titik dua. Nah, udah seperti itu. Nggak perlu dimasukkan, coba masukkan nilaimu berapa, 85. Nah, dicentang ya. Nah, itu Depo. Makasih Kak. Iya. Zaki Satria, mantap. Nice. Nomor 5 teman-teman, sepertinya kalian kebingungan. Kakak bantu aja untuk yang nomor 5 guys. Kakak kirim. Baru kalian stop share ya setelah kalian masukkan yang nomor 5. Ando. Nah. L saja baru. Nggak usah itu Ando. Nggak usah buat reshoot lagi. L titik 2. Oh, spasi apa Kak? Enter. Nggak usah pakai spasi baru enter. Return partisipan sertifikat. Nah, tuliskan lagi. Oh, baik Kak, baik Kak. Iya, nice. Kalian udah mulai paham nih kakak lihat teman-teman. Oke. Kak, ini ikutin yang kakak kirim aja, Kak. Ya, ikutin yang kakak kirim saja untuk yang nomor 5 ya. Gerald, aman dirimu? Oke, nomor 4. Masih di sini ya, Gerald? Apa tadi masalahnya? Oh, enggak, ini. Ini nggak usah pakai baris kosong di sini. Tarik aja ke atas. Dari skornya ditarik ke atas dulu. Kak yang sudah nomor 5 boleh stop sense enggak? Iya, Iya, stop share aja. stop share. Dimatikan dulu, Gerald, ini. Oh, Oke. Kak, Iya, di saya stop share aja. udah sebenarnya Kak, kok nggak bisa di ini Kak? Sebentar, ya. Oke. Ya, Nah, dijalankan aja apa, Gerald? Coba sudah dicentang aja langsung. Ando gimana tadi, Ando? udah siap Kak. Terus 86. Enter. Bener, Enter. Di enter. Nah, centang dulu, masukkan 86. Misal, bisa Kak. bisa. Baru Iya, enter. Enter. Coba cek dulu perintah tugasnya berapa dia minta di situ angkanya. angkanya bener ya. Ya, buka dulu perintah tugasnya. Yang ini. Nah, Ya. 86. Kode Oke. partisipannya belum belum nggak? Udah, itu nggak harus dimasukkan. Udah pas ini yang kamu buat. Sebentar ya. Udah pas itu yang kamu buat Ando. Order partisipan itu nggak harus dimasukkan. Itu maksudnya else-nya semua itu else. Oh, baik. Iya. Jadi ketika semisal 1, 2, 3 itu nggak terpenuhi, apa yang bakal kita kasih? Ya udah else kasih order partisipan aja. Give reward, result, enter grade, oke. Tabel of tabel top, oke. Certificate partisipan, oke. 3D place, oke. Books of voucher, oke. One place, one ST place. Two RD, oke. Oke. Kok coba integrate lagi apa? Nah, Ando. ya Ah, 86. Dicentang-centang dulu coba. bisa. Tetap nggak bisa ya. Udah bener Oke. Kak programnya Kak? Itu udah benar programnya sebentar. Kakak ya ini dulu. Guys, teman-teman tunggu ya. Si Gerald. Hmm, udah benar itu apa? Ando auto checknya itu yang berubah. Gerald juga udah benar ya, Gerald. Nanti dicoba-coba dulu ininya, dicek-cek lagi.
Karena ini auto check, teman-teman. Jadi kadang dia nggak sesuai titik aja itu bakal beda. Sebentar ya, Ando ya. Ando doang yang bisa kakak cek. Si Gerald nggak bisa sepertinya. Teman-teman, kalau sudah, kalian boleh stop share aja dulu ya. Sebentar. Oke, coba di refresh apa Ando. Ya, Kak. Oke, Gerald. Kakak cek dulu si Gerald. Hmm, Udah replace terus pencet lagi ya? ya, coba harusnya udah sih. Apa karena jaringan nggak bisa ya? Bukan, mungkin ada yang kurang pas. Oh my God. Iya. Oke guys, udah 11.12. Boleh stop share sebentar teman-teman. Gerald, kirimkan ini dong ke kakak. Sandi sama password lu masih ingat nggak deh Gerald? Biar kakak. Oh, udah. Udah bisa nggak sih nomor 4-mu? Kirim ke kakak dulu Gerald. Dari room chatnya aja. Masih ingat nggak? Anak-anak. Kirim dari room chatnya. Ke kakak ya, jangan ke yang lain. Gerald. Biar kakak perbaiki yang nomor 4-nya. Stop share dulu nih, Kak. Di stop share aja, nggak apa-apa. Iya. Kirim aja ya Gerald. Biar kakak perbaiki nomor 4-nya. Oke, teman-teman. Tadi itu sama seperti minggu kemarin masalahnya kita itu nggak fokus di melihat perintah tugas ya. Kalau solusi-solusinya kalian udah paham teman-teman. Oke, jadi di sini ada namanya proses debug program. Jadi mengatasi error-errornya. Coba kita lihat dulu, baru nanti kita melanjutkan lagi untuk mengerjakan tugasnya teman-teman. Nah, dari dalam program besar tidak selalu mudah untuk menentukan nilai variabel pada titik waktu tertentu. Untuk melakukan ini, pengembang memiliki alat khusus debugger. Nah, dengan itu Anda dapat lihat nilai variabel pada saat tertentu dalam eksekusi program. Nah, lacak perubahan nilai selama eksekusi setiap baris kode program. Jadi, eh, kita bisa lihat nih, pertimbangan program brainstorming masa lalu yang salah. Jadi, kita bisa lihat apa yang salah dari program kita, teman-teman. Oke, di sini ada namanya variabel. Sebentar, debugging window. Kita tes saja langsung. Oke, thank you nanti ya apa? Coba kita tes fiturnya dulu. Nah, yang ini teman-teman. Nah, misal kakak salahkan ya. Oke, ini punya siapa nih? Kok kakak salahkan di si Ando? Nah, ini maksud kakak. Misal kakak buat dulu, oke, eh, print test. Ini kan salah nih karena huruf kapital. Kita lihat di sini. Oke, kita jalankan print variabel global. Oh, belum ada variabel ternyata. Bisa lihat di sini teman-teman variabel mana yang salah nanti. Berarti kita menggunakan yang kayak kura-kura ini guys. Kayak kura-kura di sini. Fitur di Algonova kita sendiri teman-teman. Jadi itu untuk debugger. Untuk apa tuh tujuannya? Variabel global adalah nilai dari bagian utama program. Variabel lokal dideklarasikan dalam fungsi. Oke, kita lihat dulu. Global variable comment to oke. Global variable. Dia lihat sebentar. Berarti gini. Kakak paham nih maksudnya apa. Misal di sini kita masukkan dulu
Biar kalian nggak kebingungan mana yang harus diperbaiki nanti teman-teman. Jadi sebentar ya, kakak jalankan dulu coba. Ini kok nggak dia masukkan di sini variabel global variabel ininya ya. Print harusnya ada di sini teman-teman. Sebentar. Variabel global, variabel lokal. Tidak ada. Oh, berarti program kita belum ada variabel global, variabel lokalnya ini. Sebentar, kakak cari dulu. Sebentar ya. Yang ada variabel lokal dan global. Kita cek dulu yang ini. Ya, teman-teman. Tetap dia nggak tampilkan ya. Apakah ini ada bad input? Sebentar guys. Def. Oke, kok nggak dia tampilkan nih? Tidak ada. Oh, berarti belum ada variabel lokal dan variabel global di kode kita ini. Kalau kita lihat di sini, teman-teman. Nah, kita kan punya alat debugging namanya. Itu untuk mempermudah kita ya melihat eh, pertimbangan program brainstorming masa lalu yang salah. Jadi, variabel global adalah nilai dari bagian utama program dan variabel lokal itu dideklarasikan dalam fungsi. Nah, kalau yang tadi yang cek BMI itu, kalau saat kita cek di debuggingnya dia nggak ada global variabel dan lokal variabel, teman-teman. Oke, yang ada mana nih? Sebentar. Hmm, oh, kita klik sebentar ya, guys. Kita klik di bagian ininya kah? Hmm, bisa dia. Coba 54 Interhack 165 BMI. Oh, di sini dia nggak lihat ya, teman-teman. Apa ini bug ya di punya kakak? Sebentar, kakak tes dulu di si Andu. Tetap teman-teman. Enter grade 86. Eh, bintang sih. 86 ratio. Harusnya kalau dibuat seperti ini, teman-teman, dia akan ada di keterangannya dia ini variabel global atau variabel lokal seperti itu. Sebentar ya, kita cek bareng-bareng dulu. Oke, program meminta data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi, kemudian eksekusi berhenti di garis yang ditandai. Mari beralih ke baris kode. Hmm, kita tes lagi. Kita tes bareng-barang dulu, teman-teman. Jadi, hack IBM. Oh, di sini ya. Jadi ini bisa kita tentukan, teman-teman. Dia ini masuk ke variabel mana nih? Misal ini kita jalankan dulu. Terus, jadi kalian lihat di sini. Di sini ada si hack ya. Hack yang ini variabel lokal atau global? Kita lihat di sini, di debuggernya teman-teman. Ternyata si hack ini masuk ke variabel global gitu ya teman-teman. Jadi tinggal kita klik-klik aja di sininya. Nah, yang ini. Coba kakak ulangi lagi. Oke, kakak ulangi, kita jalankan. Masukkan 60 misal. Oke, set. Kok nggak bisa lagi dijalankan. Enter hack 60, 167. Nah, lalu kalau kita pengen mengetahui mana variabel lokal, mana variabel global, kita tinggal klik yang ini. Dia bakal klik dari awal. Misal indeks. Indeks itu kan variabel. Oh, dia oke. Jadi cek BMI-nya ini, dia itu masuk ke variabel global, teman-teman. Kalau kita lanjutkan, ada weeks di sini, variabel global juga. Dan enter weeks-nya, misal 60. Nah, dia ini ke weeks dari si fungsi. Fungsi ini kan.
calc.bmi dan check.bmi ini teman-teman dia termasuk fungsi. Nah, itu masuk ke variabel global, guys. Variabel global itu maksudnya bisa kita gunakan di semua kode yang ada di sini, teman-teman. Di semua kode yang ada di eh, indeks atau apa sintak yang kita buat. Jadi kalau global itu bisa dipakai di semua kodenya, beda dengan lokal itu cuma bisa misal ada kamu buat di sini satu variabel lokal. Nah, dia cuma bisa dipakai di fungsi yang ini doang, teman-teman. Nggak bisa kita pakai misal kita panggil di sini. Nah, seperti itu untuk global dan lokal. Jadi, status dia variabel lokal atau variabel global bisa kalian cek pakai debugger yang ini. Sebenarnya kakak cuma pengen menjelaskan kalau di platform kita ada alat untuk debugger ini ya, teman-teman. Mau biar kalian bisa cek, oh si cek BMI ini sebagai apa nih? Di sini jelas dia bilang sebagai fungsi ya, sebagai function. Lalu wake itu sebagai variabel global, nilainya 60 dan lain sebagainya. Jadi bisa kita cek di situ. Coba kakak tambahkan dulu misal kita buat variabel nama nama student. Misal namanya si Ando. Oke, ini bisa nggak di debugger ya? Ando. Oh nggak. Oh di sini. Tapi dia nggak apa ya karena ini kan satu variabel yang tidak ada pembandingnya. Dia global atau lokal teman-teman. Cuma dia berdiri sendiri doang kan di sini guys. Jadi nggak ada yang mau manggil juga, nggak ada yang mau pakai variabel ini juga. Jadi dia nggak perlu menentukan dia ini variabel global atau lokal, teman-teman. Nanti kalian bisa tes-tes menggunakan si debugger yang ini. Yang ini ya, guys. Yang ini setelah diklik, lalu bisa dicek mana yang pengen kalian cari. Misal si function get result. Nah, arahkan aja ke situ, teman-teman, dengan pencet yang ini. Yang ini ya. Ini kenapa bad input? Karena enter grade-nya belum selesai. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita ada pengetahuan fitur baru di platform kita. Itu aja sebenarnya yang pengen kakak sampaikan. Jadi, teman-teman, karena masih ada waktu 15 menit lagi, mungkin kalian bisa share lagi dan lanjut mengerjakan. Nah, lanjut mengerjakan. Ini sebentar ya, si Gerald. Kakak perbaiki dulu. Nah, lanjut mengerjakan ya, teman-teman. Nomor 5 jawabannya sudah kakak kirim. Kalau sudah selesai nanti sampai bintang-bintangnya, kalian bisa melanjutkan ke poin selanjutnya ya. Oke, namanya debugger, teman-teman. Itu untuk mencek kesalahan kita. Apa yang harus kita perbaiki biar kodenya jalan. Sebentar ya, Gerard ya. Kursus si Gerard 11. Head, head, buka. Hmm, apa yang salah di kamu? Oke, coba di refresh Gerard. Harusnya sudah aman. Oke, nomor 5 tadi sudah kakak kirim di ini ya. Di room chatnya ya, teman-teman. Jadi dicek aja di situ. Bisa kalian ketikkan, bisa kalian kopas, tapi kakak pengen kalian ketikkan aja sambil belajar.
Oke, mantap Fikri. Udah di nomor 2. Nice. Wilan, oke. Lanjut dulu teman-teman. Bonus-bonusnya dikerjakan. Pandu, untuk yang nomor 5 ini sudah ada jawabannya di room chat ya. Biar kamu nggak lama di sini. Atau Oh, itu sambil sambil kamu ketik ya? iya Kak, sambil ketik. Oh, oke, nice. Mantap Pandu. Oke. Oke, nice. Mantap, Pandu. Kak. Mantap, Pandu.
Oh, Fikri, nice Fikri. Semangat Fikri, mencoba terus. Kakak suka nih. Fikri, Depo, Muhammad Zaki Satria, oke. Nurjalila, oke. Ando, oke. Milan, oke, nice. 5 menit lagi guys, kita selesai kelasnya. Nanti buat teman-teman bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan sendiri. Oke, mungkin kalian udah bisa stop share dulu guys. Kalian udah bisa stop share dulu semua teman-teman. Oke, kakak share scene ya. Jadi hari ini guys kita sudah belajar tentang konsep konsep dari fungsi bersarang itu seperti apa dan dapat digunakan saat bekerja dengan fungsi. Jadi dulu juga kita sudah pernah belajar apa perintah berkondisi bersarang yang seperti itu ternyata bisa dibuat juga di dalam fungsi teman-teman, seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Dan kita udah menulis program juga menggunakan fungsi bersarang. Kakak harap nanti kalian bisa lanjutkan kerjakan di rumah kalau ada waktu kosong guys. Biar seperti yang kakak bilang kemarin-kemarin, kalau kita belajar coding itu kita harus sering-sering mencoba biar kita paham apa yang kita buat. Lalu kita tahu bahwa debugger adalah alat yang berguna dan profesional. Di platform kita ada debugger juga tadi mentesnya. Oke, kira-kira teman-teman paham semuanya atau ada yang mau ditanyakan dulu tentang yang kita pelajari hari ini? Ini simple ya yang kita pelajari hari ini tentang fungsi bersarang mulai dari awal tadi dan intinya fungsi bersarang itu kita membagi-bagi fungsi kita ke fungsi-fungsi yang lebih kecil agar lebih mudah lagi diimplementasikan guys. Oke. Aman, Gerald, Ando, Depo, Jalila, Fikri, Zaki Satria, Wilan. Ada yang mau kalian tanyakan dulu Nah, nggak, teman-teman? Enggak, aman enggak? Nggak, oke. Nggak ada yang mau ditanyakan dan aman ya, teman-teman. Apa lagi ya yang pengen kakak sampaikan? Oke, kita lihat dulu minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya modul, guys. Nah, ini lebih enak lagi nih modul. Dan nanti akan ada hackathon, teman-teman. Modul itu apa? Nah, itu bakal kita pelajari di minggu depan, teman-teman. Jadi, kalian coba-coba di rumah ya untuk tugas-tugasnya, guys. Oke? Karena kakak bisa cek juga nih dari back office. Kakak, teman-teman. Kakak bisa lihat siapa yang mengerjakan dan sejauh apa yang kalian kerjakan. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih untuk hari ini. Kalian keren banget. Terus selamat beristirahat, guys. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat siang, teman-teman. Bye-bye. Terima Oh, kasih, Kak. oke, sama-sama. Silahkan teman-teman meninggalkan ruangan Terima Zoom-nya. kasih, Kak. Oke, Jalila, Zatria, oke.